tema kita yang kita angkat hari ini adalah tentang ruang ASI dan bagaimana mengoperasionalkan seluruh kegiatan yang ada di ruang ASI. Ini sudah ada pakarnya. Kenapa kami angkat seperti itu? Kami dari kabupaten sudah berusaha memberikan contoh kepada kecamatan dan desa. Kami menyediakan ruang ASI dengan harapan di tingkat kecamatan dan desa pun nanti juga akan menyediakan ruang ASI. Tidak harus yang bagus seperti mungkin yang ada di kabupaten. Yang penting ada ruangan khusus itu dulu. Nah, ruangan khusus itu pun mungkin tidak harus menjadi ruangan khusus yang disediakan dibangun khusus untuk itu, mungkin tidak perlu. Mungkin kita bisa siasati dengan mengubah ruangan yang dipunyai oleh PKK untuk kita sekat atau bagaimana begitu ya. Tidak harus kemudian harus membuat gedung baru. Itu yang ingin kami sampaikan. Dan kegiatan PKK banyak diikuti oleh ibu-ibu, para kadernya banyak ibu-ibu. Sehingga mereka kadang-kadang terutama yang ibu-ibu muda yang masih mempunyai anak kecil, ini akan mengalami kesulitan ketika tidak disiapkan ruang ASI, ketika di pertemuan dan sebagainya. Sehingga efek ini akan menurunkan partisipasi ibu-ibu yang usia muda untuk mengikuti gerakan PKK. Ini yang tidak kita kehendaki. Kader PKK mendapatkan tugas untuk selalu memberikan wacana tentang kesejahteraan keluarga kepada masyarakat. Salah satu unsur kesejahteraan keluarga itu tentu adalah terperhatikannya anak-anak kita. Jadi kita tidak mungkin ketika ibu-ibu yang masih punya balita mengikuti kegiatan PKK kemudian harus ditinggal di rumah. Ini sama dengan kita bertentangan dengan apa yang menjadi kewajiban kita. Yang kita sadari adalah bahwa hak anak untuk tidak dipisahkan dari ibunya tidak boleh tercerabut. Hak anak untuk mendapatkan ASI juga tidak boleh tercerabut. Hak anak untuk mendapatkan ASI eksklusif juga tidak boleh tercerabut. Kalaupun ada yang mengasuh di rumah, setidaknya ketika ibu itu perlu pumping, kita sudah menyiapkan ruangan untuk beliau melakukan pumping. Sekarang sudah mulai banyak artis-artis yang notabene public figure yang sudah yang punya channel-channel YouTube, mereka menunjukkan bagaimana mereka melakukan ASI eksklusif, bagaimana mereka melakukan pumping, bahkan bagaimana mereka melakukan donor ASI untuk yang lain. Mereka adalah public figure yang di tingkat bisa kita katakanlah nasional. Nah, kader ini adalah public figure juga, walaupun di tingkat, kalau jenengan ya di tingkat kecamatan. Maka sebagai public figure di tingkat kecamatan, di tingkat desa, harus mampu memberikan contoh, harus mampu memberikan wawasan yang benar bagaimana kita memperlakukan para anak-anak, terutama balita, agar haknya tidak tercerabut. Itu yang paling utama. Nah, kalau kita bergerak, sudah kita satukan visi kita, melakukan gerakan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, maka hal-hal seperti sekecil ini yang harusnya kita lakukan hanya di tingkat internal PKK, ini juga harus kita lakukan. Contohnya ketika rapat pleno, bawa anak-anak, biarkan saja. Mereka punya hak untuk bisa selalu dekat dengan ibunya. Maka kewajiban kita hanya menyiapkan ruangan khusus untuk melakukan menyusui, melakukan pumping, bahkan untuk mengistirahatkan anaknya. Biasanya nurse room ya, kalau orang barat bilang itu kan, jadi nursing room, tadi perawatan. Ruang justru bahasanya bukan ASI atau bukan ini ya, tapi nursing room, tapi untuk perawatan balita. Nah, itu kita siapkan.
sekali lagi ini adalah sebagai cara kita selaku public figure. Yang harus jenengan sadari, jenengan itu juga public figure yang harus mampu memberikan contoh kepada masyarakat. Ya, kalau sudah menyadari bahwa panjenengan ini adalah public figure, walaupun hanya di tingkat kecamatan dan desa, maka yang harus kita lakukan adalah akan terus dan terus menambah wawasan lewat semua kegiatan yang ada di PKK, termasuk salah satunya di rapat pleno. Mari kita maksimalkan. Kabupaten sudah memberi contoh, setiap kali pleno kita akan selalu memberikan materi yang banyak untuk para kader, biar dipakai buat sangu untuk mendampingi masyarakat. Maka ini juga harus diadopsi oleh kecamatan dan desa. Di setiap rapat plenonya harus yang berkualitas dengan tujuan untuk menambah wawasan para kader. Karena di rapat pleno lah kesempatan seluruh kader untuk hadir. Terima kasih kehadirannya yang ada di sini. Mudah-mudahan setiap langkah panjenengan menuju ruang PKK ini mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa taala dan dicatat sebagai amal soleh. Mari kita bersama-sama memperjuangkan seluruh masyarakat kita untuk menjadi sejahtera sesuai dengan visi misi yang dicanangkan dari pusat lewat buku Rakernas yang sudah diterbitkan. Terima kasih sekali lagi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengikuti kegiatan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang pemberian ASI eksklusif. Lagi peraturan bersama Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Transmigrasi, Menteri Kesehatan. Jadi ada tiga kementerian ya. Terus surat keputusan Menteri Kesehatan RI tentang pemasaran pengganti ASI. Jadi pengganti ASI itu juga ada diatur gitu nggih Bu. Nah, di Kabupaten Jombang alhamdulillah dulu pada tahun 2011 ini ada Perbub. Dan saya masih ingat diresmikan oleh Ibu Nina Suyanto waktu itu memproklamirkan diri Kabupaten Jombang sebagai Kabupaten ASI. Ya, kita ingat kembali tahun 2014 alhamdulillah kita dapat anugerah juara 1 kelompok pendukung ASI tingkat nasional. Jangan hanya nama gitu Bu. Jadi kita bangkitkan lagi gitu loh. Terus mari oleh juara nasional ya toh. Ternyata kok tiba peletes. Ibu-ibu perso, KPASI-nya sekarang berapa yang aktif? Hanya 34%. Nah ini lainnya kemana? Lainnya kemana bro? Halo bro. Jangan tertidur nyenyak ya. Ini saya bersyukur PKK mengadakan kegiatan revitalisasi KPASI. Jadi data terbaru tahun 2019 itu teman-teman yang aktif hanya 34% KPASI-nya. Terus setelah Perbub tahun nomor 41 tahun 2011 ada lagi Perbub nomor 10 tahun 2012 ya tentang ASI eksklusif. Nah, alhamdulillah akhirnya terbit peraturan daerah nomor 2 tahun 2015. Di sini belum dituangkan tentang piye toh lek misale jek pancet ndablek dodolan susu formula bubidan niku ya gitu kan. Nah, ada Perbub sanksi. Jadi kita lanjutkan dengan Perbub sanksi itu tahun 2017. Jadi nanti ada di situ diatur termasuk di rumah sakit juga. Kita selalu ada Monef, kita bekerja sama dengan PKK. Nanti Bu Wiwin monggo ikut Monef ke rumah sakit, ke klinik gitu Bu. Jadi untuk melihat bagaimana sih program pemberian ASI-nya gitu sama di KPASI. Teman-teman, selain tadi peraturan yang dibuat oleh manusia berupa peraturan, ternyata di dalam kitab suci Al-Quran kita, di kitab-kitab lain juga ya yang beragama non-muslim, itu ternyata ada loh kewajiban memberikan ASI. Jadi di Al-Baqarah 233 ini sampai berapa tahun?
2 tahun. Jadi wajib napa mboten niku berarti? Wajib. Kenyataannya sekarang remang-remang nggih. Wes pengen Bu Yuni ngekek asi ku pengen, tapi pentilku melecet. Tapi pentilku mendelep. Tapi tak tinggal kerja gitu kan. Lah, tapi nggak keluar asinya. Nah, itu nanti ada solusinya. Panjenengan di sini sebagai tadi judul tema hari ini selain revitalisasi KPASI menyiapkan ibu-ibu Pokja 4 sebagai pendamping ibu menyusui. Jadi ini di surat Al-Qasas, di surat Al-Luqman, banyak sekali. Terus lagi saya sampai golek-golek ini ya, nyari-nyari perintah menyusui kalau di Al-Qur'an itu di mana saja gitu, ininya kok Mas Nyun Sewu. Masuk baterainya ini, Bu. Nah, jadi banyak sekali Bu di surat Al-Alqaf ya, di surat An-Nisa itu banyak sekali ternyata tentang menyusui ini. Jadi kan wajib. Ayo kembali ke jalan yang benar bersama-sama gitu nggih. Kenapa? Karena ASI ini ternyata tiada duanya, Bu. Saya yakin panjenengan ini semuanya sudah tahu manfaatnya ASI iku opo ero. Tapi kita nanti akan kupas kenapa kok penting sekali menyusui itu, gitu nggih? Nah, karena judul temanya ada revitalisasi kelompok pendukung ASI, saya mengingatkan kembali kenapa kok dibentuk kelompok pendukung ASI. Ini tujuannya sebagai sarana untuk berbagi informasi dan pengalaman seputar menyusui dan praktek pemberian makan pendamping ASI. Jadi tidak hanya ngomong perpentilan, tak mboten, Bu. Jadi di situ di kelompok pendukung ASI itu nanti juga dibahas tentang MPASI yang benar itu seperti apa, gitu nggih. Jadi gak menu wajib, lagu wajib, jangan bening, jangan sop, soto, rawon, dodo bakso, kok kan lemu teko endi areke, nggih. 1 gram lemak sama dengan 9 kalori, 1 gram karbohidrat dan 1 gram protein hanya 4 kalori. Berarti anak-anak butuh apa? Lemak, karena yang masih masa tumbuh gitu. Tumbuh itu yang bisa diukur, Bu. Kalau panjenengan jangan tumbuh, karena tumbuhnya ke atas sudah selesai. Kalau bertumbuh nanti melebar ke samping kayak saya. Ya. Jadi lemaknya untuk anak-anak, Bu, jangan untuk mbok nih. Tuku sego goreng aja sing ngemplok mbok nek Pak nih, tapi anake kayak gitu loh, nggih. Ini jadi di KPASI nanti itu belajar tentang itu juga. Jadi tidak hanya melulu ilmu perpentilan tok enggak, tapi banyak hal di situ ya. Diibaratkan sebagai sekolah keluarga. Jadi boleh apa saja dibahas di situ gitu. Memotivasi para ibu hamil agar mau melakukan IMD. Ibu panjenengan yang Bu Bidan nggih, pengalaman meng-IMD ibu, apakah semuanya ibu setelah melahirkan itu langsung mau di IMD? Ada yang tidak mau. Kenapa? Karena dia tidak tahu IMD itu apa, manfaatnya apa, gak ero. Moro-moro begitu lahir brosot, langsung di IMD pelek. Iki lho lapo arek kok didelen nduk wetengku, tambah bae sing nunggoki. Iki ngesakno ndelok areke niku Bu sampai abang ireng. Karena tidak ada komunikasi, karena tidak ada sosialisasi, karena tidak ada pengarahan apa sih IMD itu, apa sih manfaatnya. Nah di KPASI itu nanti yang disampaikan gitu nggih. Manfaatnya IMD itu luar biasa loh ya Bu ya. Pada saat bayi geremet di perut ibu itu, dia mancat-mancat itu menghentikan perdarahan ibu. Jadi darah sing merongkol-merongkol dijejeki sikile bayi kan berangkang toh, merangkak mencari gunung kembarnya toh. Makanya IMD yang betul itu gitu. Ora IMD yang penting wes jika kena laporan IMD template dicedakno susune pelek cek ndak ketemu. Salah itu ya. IMD itu 60 menit Bu. Karena ada proses yang bermanfaat tadi ya. Selain untuk penghangat, selain untuk begitu dia lahir yang dikenal adalah aroma ibu, parfum ibunya gitu loh ya. Pada saat begitu dia lahir brosot, darah yang merongkol-merongkol
mah dijejeki ambek bayi ini pada saat dia memanjat mencari gunung kembarnya tadi itu berhenti perdarahannya. Pada saat dia masih kesasar-sasar, nyosor-nyosor gurung petuk susune, jenengan mikirnya kan, waduh kotor iki rek, payudara mari kremeringet kok didilatih. Justru karena kuasane Gusti Allah nggih, di sekitar payudara menjadi bakteri baik Bu, menjadi probiotik yang menebalkan spora usus bayi supaya bayi gak gampang mencret. Pada saat ini begitu lahir, payudara ini sudah penuh ASI apa belum? Atas tagak gak kan? Cek gembuk kan? Pikirane panjenengan gorong metu banyu susune lah iki lho cek kempir. Bu, Allah itu menciptakan dikempirno iki supaya bayi belajar nyusui ku gampang. Bayangno lek terus susune wis mau menteng-menteng, bayi ngemik yo satu sakit kan, kalau ini sudah penuh disusukan ya toh, bayi juga melekatnya tidak bisa nyaman ya toh, asinya juga akan banyak. Makanya sak neker itu sudah cukup Bu, sak tes rong tes yang keluar yaitu kolostrum. Kapan bayi segera disusukan? Setelah proses IMD, bayi kan dibersihkan nih, diresiki nggih, bayi mari IMD sak jam, terus bayi ini diresiki, ibuke dibersih, langsung berikan dan langsung ajari menyusui, posisi yang betul menyusui, gitu nggih. Begitu 3 hari, berapa ukuran lambungnya? Ini sak bola bekel. Zaman biyen cilikane awak dhewe enek bekelan. Ini 3 hari Bu mulai membesar, makanya mulai ngerangsemi, ya toh? 3 hari ini, makanya mulai banyu susune krasa metu enek atos. 10 hari sebesar bola pingpong. 10 hari, ya, sakmene iki lho Bu. Jadi wis aja atik gupo ngekeki susu formula. Semakin tidak ndang disusukan, semakin ASI tidak keluar. Jadi salah kalau ada pemahaman sing banyu susuku gak metu. Ya mergo gak dimikno iku mang. Begitu bayi kena sufor, kuwareken. Piye reaksine bayi? Turu. Iya toh? Bayine niku lho Bu tilem, maunya yo kuwareken klenger wisan, kena sufor, gitu ya. Oke. Bedong dulu aja di sini. Bayi itu kan dibedong gini ya Bu ya. Biasa kuku wabe sak sirah-sirahe, tangane berarti di sini. Mutu nih. Nah, begini ya, Bu, coba dilihat. Begitu bayi lahir selalu dibedong begini apa tidak? Ya. Rata-rata jawabannya iya. Mari bayi dibedong ya toh bayi ini, gini terus sampean parengna nang ibuke. Bu, dipelajari menyusu. Berarti posisi tangan bayi kalau dibedong posisi tangannya bagaimana? Lurus ya toh. Nah, ibuke guru ngerti caranya menyusui yang benar. Bu, dideleh sikut Bu. Wes, deleh sikute ngene, lah mesti rata-rata begini ya. Nah, begini. Payudara iso ngulang-alih tak? Lah pancet kok kene ta payudara ya. Coba begini. Bayi yang posisinya ini begini, perutnya menghadap ke atas, dibedong, payudara ada di sini. Dituk-tukno ngene. Sing dituk-tukno kan begini to panjenengan ya? Coba dilihat Bu. Akhirnya bayi kan untuk menjangkau payudara noleh ya sirahe. Sirahe tak senoleh begini, ya, sirahe noleh. Nah, gini. Iki deloken lambene bayi. Pas susunya apa pas keleknya? Ya, pas apanya ini? Pas keleknya berarti bayi menyusu apa mengelek? Mengelek toh. Mangane kok rewel sama delepno pisan. Mergo wis kulino kelek, ya. Oke, sekarang kalau
tadi hanya kepala bayi yang menoleh begini, ya, payudara di sini. Cara bayi untuk menjangkau payudara berarti dengkluk tambatan. Dengkluk. Sekarang dengan praktekkan semuanya. Noleh nganan ambek dengkluk siji loro telu noleh nengan dengkluk. Ndelok idu. Ndelok idu, ndelok. Rasane piye? Rasane piye? Sakit mboten? Jangan mboten. Bayi mau kongkon ngono, Bu, selama ini. Berarti bayi ini kan akhirnya lek menghisap sebentar-sebentar dia noleh-noleh gini, ya toh? Lagi sebentar-sebentar noleh-noleh. Karena cengeng tadi kepalanya sakit. Ya. Ini berarti salah apa benar? Salah. Sekarang kita praktekkan yang benar, ya. Jangan dibedong, Bu, dilepas. Bedongnya dilepas, ya. Engko lek wis mari ngemiki sampean cek anget sampean bedong meneh gak apa-apa. Jadi sampai sini. Ini ditutupi enggak apa-apa, ya. Jadi tangannya dibiarkan. Caranya kalau tadi ditaruh di siku pas keleknya apa pas susunya? Kelek. Berarti harus dibawa. Gampangannya gini, tangan jenengan begini. Semuanya. Jari ini taruh di siku plek. Ya. Berarti 4 jari kan? Jentikane jenengan iki lho, nggone kepala. Nah, bareng-bareng kepala, pantat, perut, lengan, perut, lengan. Ayo bareng kepala, pantat, perut, lengan, perut, lengan. Nah, dipraktekkan. Kepala, pantat, perut, nempel perut, lengan bayi di sini. Nah, itu yang membawa boneka dan pantuk payudara langsung dipraktekkan. Coba pas susunya Manda. Pas susunya apa tidak? Bayi nyaman apa enggak? Nyaman. Enak mana dengan yang tadi? Enak ini tuh. Enak ini, ya. Jadi ilmu memek mantap, kepala, pantat, perut, lengan. Sekarang monggo yang bawa payudara dan bayi dipraktekkan. Kepala, pantat, pantatnya di sini, tangan. Kepala ini pantat. Jadi tangan ini tempatnya pantat. Jadi ditopang. Nah, jadi posisinya bayi ini sejajar segaris lurus. Ya, terus wajah bayi menghadap ke mata bayi, wajah bayi menghadap ke hidung, ya. Mulut bayi pas di payudara. Sudah dibawa? Ibu-ibu yang sudah membawa monggo silakan untuk dipraktekkan. Kepalanya bukan di situ, tapi tadi jari tadi. Jadi agak ke bawah. Oke, ya begini Bu, digosokkan ke atas ke bawah begini. Ya, ini cara yang ketiga. Cara keempat, ya, cara ketiga seperti benang ini ya. Cara keempat dikeripik, bahasa dikeripik, kayak dikeribat. Ya, jadi begini. Ya, ini cara yang keempat. Cara yang kelima, kalau kesulitan semuanya, ya wes biasa aja, pijet biasa aja begini. Yang penting adalah ibunya longgar, nyaman, hormon oksitosinnya ini biar